Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau perkenankan kami kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman-Nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, bertobatlah dari dosa. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan perbuatan-perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan, dan kita mengambil tindakan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya ayat 16 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita senantiasa bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus bertobat dari kejahatan-kejahatan kita. Kita bertobat dari cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita? Mengapa kita harus bertobat? Saya menemukan di sini setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bertobat dari dosa kita. Alasan yang pertama, karena persembahan tanpa pertobatan itu sia-sia. Dalam ayatnya yang ke-11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Kenapa persembahan umat Israel waktu itu sia-sia? Karena tanpa pertobatan. Mereka mempersembahkan korban yang banyak-banyak, tapi Tuhan berkata tidak ada gunanya persembahanmu itu. Karena apa? Kamu berbuat jahat, kamu berbuat dosa. Tuhan mau kita tinggalkan dosa kita, Tuhan mau kita bertobat dari dosa kita, maka persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa kita bertobat dari dosa, karena persembahan tanpa pertobatan sia-sia. Kalau demikian supaya persembahan kita tidak sia-sia, maka kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus bertobat dari dosa kita. Ayat 13b sampai ayat 14. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku benci melihat perayaan-perayaanmu. Kenapa Tuhan benci? Karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Makanya Tuhan mengajak umat Israel pada waktu itu, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Alasan yang kedua kenapa kita perlu bertobat, karena
perayaan-perayaan kita tanpa pertobatan sia-sia. Termasuk perayaan-perayaan Natal kita tanpa pertobatan sia-sia. Perayaan-perayaan Paskah kita atau perayaan-perayaan yang berhubungan dengan kalender gerejawi kita merayakan tanpa pertobatan, Tuhan bilang sia-sia. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi perayaan-perayaan rohani yang kita buat, termasuk kita ada pada mendekati perayaan Natal, nanti masuk tahun baru, semua itu sia-sia di mata Tuhan tanpa pertobatan. Nah kalau demikian, supaya perayaan-perayaan kita menjadi berkat, supaya perayaan-perayaan kita tidak sia-sia, maka kita perlu bertobat dari dosa kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Itu yang Tuhan tuntut lebih penting dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, termasuk dalam kehidupan kita juga. Alasan yang ketiga, kenapa bertobat dari dosa kita? Kenapa itu penting kita bertobat? Ayatnya yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bertobat dari dosa? Karena berdoa tanpa pertobatan sia-sia. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka. Kenapa Tuhan memalingkan muka? Karena kita tidak bertobat dari dosa. Bahkan Tuhan bilang, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Tanganmu penuh dengan dosa, tanganmu penuh dengan kejahatan. Jadi kenapa kita harus bertobat dari dosa? Karena berdoa tanpa pertobatan itu sia-sia. Kita mau berdoa dengan air mata darah, air mata apapun, Tuhan bilang kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Karena itu supaya doa kita di mata Tuhan tidak sia-sia, supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, maka yang pertama kita perlu bertobat dulu dari dosa-dosa kita. Kita tinggalkan kejahatan kita tinggalkan cara-cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus bertobat dari dosa. Karena persembahan tanpa pertobatan sia-sia. Karena perayaan-perayaan tanpa pertobatan sia-sia. Karena berdoa tanpa pertobatan sia-sia. Tuhan tolong kami supaya kami sadar diri dan kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Roh-Mu yang kudus tolong kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.